Halo pemirsa, kita berjumpa kembali di pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-12 dengan judul Berhadapan dengan Ayat-Ayat Sulit. Ayat hafalan kita 2 Petrus 3:15 dan 16, firman Tuhan, "Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudari kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lainnya." Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Allah yang maha tinggi, yang kami sembah siang dan malam, yang memberikan napas kehidupan bagi kami hingga saat sekarang ini. Saat ini ya Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat memahami pelajaran ini. Ampunkan kami Tuhan dari setiap pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap orang Kristen tentunya akrab dengan Alkitab. Alkitab adalah merupakan buku yang sangat dicintai oleh orang Kristen. Sedikit banyaknya orang Kristen pasti pernah membaca Alkitab. Dan mungkin saja saat kita membuka dan membaca Alkitab, kita menemukan ayat-ayat yang sulit yang membuat kita terhenti dan tidak ada lagi kerinduan untuk membaca dan menyelidiki ayat-ayat yang lainnya yang ada di dalam Alkitab. Sering sekali saat kita membaca Alkitab dan menemukan ayat yang sulit, kita berfokus untuk pemecahan ayat tersebut, dan bisa saja ini membuat kita semakin jauh dari pekabaran yang sesungguhnya yang ada di dalam Alkitab itu, karena kita menggunakan pola pikir dan pengetahuan kita yang sempit untuk mendalami akan firman Tuhan yang sangat mulia itu. Pemirsa, sehubungan dengan itu, maka melalui video ini kita mencoba meringkaskan ada 4 metode yang boleh kita gunakan untuk berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit yang mungkin kita temukan di dalam Alkitab. Metode yang pertama adalah sabar. Saat kita membaca Alkitab dibutuhkan kesabaran. Mengapa? Karena pola pikir dan juga pengetahuan yang kita miliki tidak dapat menyelami secara dalam tentang firman Tuhan yang mulia itu jikalau kita gunakan pemikiran kita yang sempit. Sehingga kita membutuhkan suatu kesabaran. Tentu dalam kesabaran ini kita membutuhkan ketekunan. Dan dalam ketekunan ini tentu kita membutuhkan waktu. Artinya dalam memecahkan atau mendalami, memahami ayat-ayat yang sulit, tidak dapat kita gunakan dengan waktu yang sangat sedikit. Maka kita butuh kesabaran untuk meneliti apa maksud pekabaran itu. Tentunya menyelidiki ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Atau juga mungkin kita dapat menyelidiki dari tema kitab tersebut. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dikatakan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita bahwa dengan pola pikir semacam yang kita miliki, maksudnya adalah pola pikir yang sudah tercemar, ya, sering sekali tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari penjelasan dengan mempertimbangkan sesuatu dan kehandalan Alkitab yang adalah ilham dari Tuhan, ya. Makanya butuh kesabaran. Kalau kita gunakan tadi pikiran yang cemar, maka tidak ada usaha dengan sungguh-sungguh untuk mendalami kehandalan Alkitab dan juga firman Tuhan yang diilhamkan oleh Tuhan. Pemirsa, metode yang kedua yaitu jujur dan hati-hati. Saat kita menghadapi
ayat-ayat yang sukar, maka kita harus jujur. Kalau memang kita tidak dapat memahami ayat itu, jangan katakan saya dapat memahaminya. Artinya adalah saat kita berhadapan dengan ayat-ayat yang sukar, maksud saya ayat-ayat yang sukar, maka gunakan waktu kita dengan jujur. Sebagaimana dikatakan di dalam kutipan kita, Sekolah Sahabat hari Senin, kejujuran akan mencegah kita dari memberikan jawaban yang dangkal, yang tidak melalui penelitian yang cermat. Tuhan senang dengan kejujuran dan integritas. Jadi memahami ayat-ayat yang sulit dibutuhkan kejujuran, karena Tuhan juga sangat senang supaya kita tidak menyajikan pengetahuan, supaya kita tidak menyajikan keterangan yang sangat dangkal, artinya jauh dari pekabaran yang sesungguhnya dari firman itu sendiri. Untuk itu selain kita jujur, kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Dikatakan dalam kutipan Sekolah Sahabat kita, orang-orang yang berhati-hati ingin mengetahui kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pastikan konsisten bahwa mereka tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang didasarkan pada pengetahuan yang terbatas atau bukti yang lemah, ya. Makanya kita sudah singgung tadi bahwa kesabaran itu membutuhkan ketekunan, dan ketekunan itu membutuhkan waktu. Jadi dengan kata lain, kita tidak dapat menyimpulkan dengan waktu yang singkat dari ayat yang kita tidak pahami. Metode yang ketiga untuk berhadapan dengan ayat yang sulit, yaitu rendah hati, ya, rendah hati. Sebagaimana dikatakan dalam kutipan Sekolah Sahabat kita hari Selasa, bahwa mereka menyadari bahwa mereka bukanlah ukuran dari segala hal. Orang-orang ini menghargai kebenaran di atas kebutuhan egoisme untuk menjadi benar, dan sadar bahwa kebenaran bukan dibuat sendiri, melainkan apa yang sedang diperhadapkan di depan mereka. Jadi orang yang rendah hati tidak menjadikan pendapat atau tidak menjadikan dirinya sebagai ukuran dari segalanya, terkhusus dari ayat yang sukar dipahami itu, ya, dan tidak menjadikan bahwa egonya lebih tinggi daripada kebenaran firman Tuhan itu. Metode ini boleh kita praktekkan di tengah kehidupan kita, dengan saat kita menghadapi ayat sukar yang tidak dapat dipahami, maka rendahkanlah hati kita untuk menyelidiki akan firman Tuhan itu. Selanjutnya kutipan Sekolah Sahabat kita mengatakan demikian: semua orang yang akan datang untuk mendapat bimbingan firman Tuhan dengan pikiran yang rendah hati dan rasa ingin tahu yang bertekad untuk mengetahui syarat keselamatan akan mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi mereka yang membawa roh tidak setuju pada penyelidikan firman akan mengambil dari penyelidikan itu roh yang tidak dapat didalaminya. Tuhan tidak akan berbicara kepada pikiran yang tidak peduli. Pemirsa, kutipan ini sangat berarti untuk kita saat kita mendalami Alkitab. Karena saat kita merendahkan hati kita dalam mendalami Alkitab, Tuhan akan bekerja. Dan sebaliknya, kutipan Sekolah Sahabat kita mengatakan, Tuhan tidak akan berbicara kepada pikiran yang tidak peduli. Poin yang terakhir, poin yang keempat yang kita bahas pada pelajaran yang ke-12 adalah mempunyai tekad dalam mendalami Alkitab dan berdoa. Tentunya kesabaran, kejujuran, dan juga kerendahan hati tidaklah cukup untuk mendalami ayat-ayat yang sulit, tapi dibutuhkan juga adalah tekad. Dikatakan di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita, tekad dan ketekunan yang kita gunakan untuk mencari jawaban menyatakan betapa pentingnya masalah ini bagi kita.
ya. Tekad dan ketekunan. Dan ini sangat penting di tengah kehidupan kita. Kenapa penting? Karena kita ingin mengetahui pekabaran yang ada di dalam ayat yang sulit itu. Dan tentunya bukan hanya pekabaran saja, karena ayat itu akan memberikan keselamatan bagi kita, karena kita dapat memahaminya, dan hubungan kita pun kepada Tuhan semakin baik dan semakin berkualitas. Selanjutnya, pekabaran melalui kutipan Sekolah Sabat hari Rabu mengatakan, ketika beberapa kesulitan tidak dapat diuraikan, bahkan dengan upaya terkuat Anda untuk menyelesaikannya, tinggalkanlah dahulu untuk sementara waktu, dan sementara itu lakukanlah apa yang telah jelas-jelas ditentukan Allah kepada Anda. Setelah kita tekun, dan setelah kita sudah bertekad untuk menyelidiki dengan konsisten, dengan tekun, dengan waktu yang mungkin sudah cukup panjang, tapi kita belum mengetahui, belum memahami akan ayat yang sulit itu, kutipan Sekolah Sabat kita mengatakan, tinggalkan, ya, tinggalkan dulu untuk sementara waktu. Bukan berarti kita sudah mengabaikannya dan tidak perlu lagi, tetapi lihat apa kira-kira yang Tuhan berikan bagi kita dengan jelas di tengah kehidupan kita, sesuai dengan ayat yang kita sudah tinggalkan itu. Dari situ kita akan dapat melihat bagaimana pekabaran Tuhan itu untuk kita pahami, ya. Dan setelah itu kita dapat menyelidiki kembali akan firman Tuhan itu. Selanjutnya, dalam hadapi ayat-ayat yang sulit ini, tentunya bertekun tekad di dalam melihat dari ayat ke ayat. Karena kalau kita menemukan ayat yang sulit di dalam Alkitab, ya, tentunya kita tidak akan mendapatkan referensinya atau mendapatkan pemahamannya dari buku majalah yang lain, ya, atau dari sejarah-sejarah yang lain. Tetapi kita dapat mendapatkan jawaban dari ayat yang sulit itu tentu dari Alkitab itu juga, dari ayat-ayat yang lain, atau dari pasal yang lain, atau dari kitab yang lain. Karena kita mengetahui bahwa Alkitab ini merupakan suatu buku yang unik yang Tuhan telah berikan melalui para nabi dan juga rasul-rasul. Dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, semuanya ayatnya berantai atau berkaitan. Jadi kita bisa mendapatkan pekabaran dari yang kita tidak pahami itu dari melalui ayat yang sama dari buku yang lain, atau dari kitab yang lain, atau dari pasal yang lain. Selanjutnya dikatakan dalam kutipan Sekolah Sabat kita, jika Anda tidak mengerti satu bagian dari kitab suci, cobalah untuk mengumpulkan beberapa terang dari bagian-bagian Alkitab lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sama, ya. Kalau contohnya pokok permasalahannya tentang garam, maka kita boleh lihat tentang garam dari kitab yang lain. Apakah dari kitab Imamat? Apakah mungkin dari kitab yang lainnya? Dan kalau contohnya yang berhubungan, yang sulit kita pahami tentang makanan minuman, maka lihatlah yang sama, ya, yang sama pokok masalahnya dari kitab yang lain. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di atas semuanya ini dibutuhkan adalah doa, ya, dibutuhkan adalah doa. Sebagaimana kutipan Sekolah Sabat kita mengatakan, doa motif kita dibentangkan dan kita bisa menceritakan kepada Tuhan mengapa kita ingin memahami apa yang kita baca. Dalam doa kita meminta Tuhan untuk membuka mata kita pada firman-Nya dan memberikan kita roh yang rela untuk mengikuti dan melakukan kebenarannya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jikalaupun kita sudah menggunakan metode kesabaran, jujur dan tekun bertekad, serta mendalami dari pokok masalah ayat ke ayat, juga kita belum mendapatkannya, sampaikan kepada Tuhan melalui doa kita dan tanyakan kepada Tuhan
apa arti ayat ini, karena ayat ini adalah sangat penting bagi kita. Dan dalam doa itu nyatakan bahwa kita mau mengikuti dengan rela, mengikuti dan melakukan kebenarannya. Inilah 4 metode yang boleh kita gunakan untuk menghadapi ayat-ayat yang sulit. Semoga dengan metode ini iman kita pun semakin ditumbuhkan dan kita semakin rindu untuk menghadapi ayat-ayat yang sulit. Mari kita tutup dengan doa. Terpujilah namamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu terjadi atas diri kami. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Tuhan memberikan suatu pengertian bagi kami bahwa saat kami menghadapi ayat-ayat yang sulit, maka kami dapat sabar untuk mendalaminya dengan hati yang jujur dan rendah hati, serta kami dapat bertekun dalam menyelidiki firman itu dari pokok masalah ke pokok masalah yang lain yang sama dengan ayat yang kami tidak pahami. Dan di atas semuanya itu, kami bentangkan di dalam doa kepada Yesus yang kami sembah. Terpujilah namamu Tuhan, berkati semua pemirsa. Berikanlah kiranya berkat Tuhan terjadi atas semua pemirsa yang mendengarkan video ini. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ampunkan kami dari segala pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita di pekan ini. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.